apa kabar? Kali ini saya ingin membagikan tips memperpanjang surat izin mengemudi lain domisili. Kalau kalian yang berada di daerah manapun di wilayah Indonesia, tetapi bukan berasal dari daerah tersebut, sehingga kartu identitas atau KTP-nya dari provinsi lain, maka kalian bisa mengajukannya secara online terlebih dahulu atau langsung datang ke Polresta untuk dibantu. Berhubung saya memiliki masalah saat menginput data online, yaitu mengenai NIK atau nomor izin kependudukan, maka saya langsung menghubungi Polresta tersebut. Pengecekan oleh petugas ternyata hanya masalah nomor identitas kependudukan saja yang barangkali sebetulnya terdaftar di Disduk Capil, tetapi ada perbedaan angka antara nomor identitas yang lama dengan iktp yang baru. Nah, karena datang langsung ke Polresta, sebaiknya kalian sudah mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang lainnya, seperti fotokopi iktp dan fotokopi SIM yang lama. Pastikan SIM lama kalian masih berlaku saat kalian mengurus perpanjangan, sebab kalau sudah habis masa berlakunya, otomatis kalian harus mengajukan baru permohonan pembuatan SIM. Nah, setelah kalian mempersiapkan fotokopi identitas, lalu mempersiapkan juga surat keterangan sehat seperti yang saya perlihatkan ini, bisa dibuat di kantor puskesmas atau klinik terdekat yang ada di sekitar kalian. Gunanya apa? Karena nanti akan dijadikan referensi juga apakah kalian masih layak untuk mendapatkan perpanjangan SIM tersebut. Apa saja isi yang ada di dalam surat pemeriksaan kesehatan tersebut? Hanya global check up, seperti halnya tentang kondisi fisik kita. Di sini ada keterangan bahwa kita sehat, golongan darah, tingkat kesadaran, detak jantung, buta warna atau tidak, dan sebagainya. Lalu ada satu tambahan lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu surat keterangan dari psikolog, di mana setelah ditanya arahan dari Kapolrestanya, itu adalah bisa diambil di psikolog terdekat. Ini contoh hasil dari tes kepribadian dari psikolog. Dan ini contoh hasil dari tes kesehatan. Setelah kalian mempersiapkan syarat-syarat tersebut, ada baiknya kalian masukkan ke dalam amplop atau ke dalam satu map khusus supaya kalian tidak bingung saat mencarinya dan tidak tercecer. Lalu kita siap datang ke Polresta. Apa yang harus dipersiapkan? Tentu saja fisik kalian harus prima, karena nanti kita akan antri dan cukup menunggu lama saat pengecekan registrasi dan sebagainya. Saat tiba di kantor polisi atau di Polresta Denpasar, saya di zona 1 harus menunjukkan berkas-berkas persyaratan tersebut dan dipastikan sudah daftar online atau belum. Sebab kalau sudah daftar online biasanya prosesnya lebih cepat. Karena saya secara langsung datang ke situ, sehingga harus mengisi formulir secara manual, lalu membayar biaya administrasi. Jadi setelah itu saya baru diarahkan ke zona 2, di mana registrasi ulang penginputan data dari formulir yang saya isi dilakukan. Kita bisa melihat layar dari komputer petugas polisi tersebut, sehingga bisa mengecek apakah inputnya sudah sesuai atau belum. Setelah dari zona 2, kita ke zona selanjutnya, yaitu zona 3, di mana kita akan menunggu panggilan untuk perekaman data seperti foto dan sidik jari, di mana ini adalah zona terlama kita mengantri, sebab pastinya banyak beberapa orang yang akhirnya harus mengulang di rekam sidik jari dan sebagainya karena mungkin kondisi fisiknya sedang nervous atau kurang fit, sehingga tidak bisa menghasilkan langsung data yang dibutuhkan. Ada yang sampai berulang-ulang kali menggosok-gosokkan, mengeringkan tangannya, sehingga akhirnya didapatkan data yang dibutuhkan.
Jadi tips yang berikutnya, jangan lupa kalian jaga stamina dan sarapan dari rumah, karena itu juga mempengaruhi kondisi kalian saat nanti mengantri dan saat perekaman data. Setelah beres di zona 3, kita akan menuju ke zona selanjutnya, menyerahkan berkas fisik formulir-formulir tersebut. Dan apabila tidak dilakukan uji materi atau fisik, seperti halnya kita membuat SIM baru, kita tinggal menunggu panggilan dan tidak kurang dari 5 menit kita sudah dapat menerima hasilnya, yaitu SIM yang baru seperti ini. Nah, alhamdulillah proses untuk pembuatan SIM itu mudah dan relatif cepat. Tetapi tergantung dari apa yang kamu persiapkan dan bagaimana kondisi kalian saat menghadapinya. Semoga kalian diberi kemudahan saat mengurus SIM-nya, dan jangan lupa perhatikan semua persyaratan lengkapnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa sharing dan komen, dan selalu pastikan kondisi kalian sehat. Jauhi kerumunan dan tetap jaga jarak, cuci tangan. Setelah itu pakai masker. Salam sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.